ada sesuatu yang dirindukan. Haleluya. Ada sesuatu yang dirindukan, bahwa apa yang harus kita lakukan. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sebelum kita melanjutkan ya firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan melihat bahwa dalam Roma 12 ayat yang kedua ya, kita akan baca bersama-sama. Roma 12 ayat yang kedua. Kita undang panggil berdiri bersama-sama, kita ucapkan bersama-sama dengan hitungan yang ketiga. Haleluya. Sudah siap? 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan tubuhmu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Haleluya. Puji Tuhan. Berbahagialah jemaat Tuhan yang membaca, merenungkan siang dan malam, serta melakukannya pasti akan mengalami transformasi. Amin. Puji Tuhan. Saudara kesal Tuhan, dalam ayat ini kita tampilkan kembali. Ada 3 poin yang perlu kita renungkan pagi hari ini, yaitu yang pertama adalah janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini ya. Kemudian yang kedua, berubahlah ya, berubahlah oleh pembaharuan budimu ya. Yang ketiga ya, kamu dapat membedakan, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi kita akan bahas dari 3 poin ini, Bapak Ibu Saudara dan Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Yang kedua adalah berubahlah oleh pembaharuan budimu. Yang ketiga adalah sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita semua sejenak merenungkan sebuah pertanyaan sederhana ya. Pertanyaan yang sederhana di dalam hati kita masing-masing. Mengapa hari ini atau pagi ini kita ada di sini? Nah, ini pertanyaan buat kita. Ya. Untuk apa kita datang ke gereja? Ya. Saudara, ini sebuah pertanyaan yang kita jawab dalam hati kita masing-masing. Biar transformasi ini ya, akan terjadi dalam hidup kita. Untuk apa kita ke gereja pagi hari ini? Ya. Nah, sudah lewat Tuhan. Dan judul firman Tuhan pagi ini adalah transformation, atau untuk apa kita ke gereja kalau tidak mengalami transformasi atau perubahan hidup. Kalau kita lihat dari sudut lamanya kita ke gereja, sudah waktunya kita untuk menjadi teladan bagi mereka. Tetapi pagi hari pertanyaannya adalah mengapa atau untuk apa kita datang ke gereja ya. Nah saudara, ini yang perlu kita tanyakan kepada diri kita sendiri ya. Saudara, saya akan tanya, untuk apa Bapak Ibu datang ke gereja pagi hari ini? Ada yang jawab? Untuk apa sih ya, untuk apa kita datang ke gereja? Dan saya yakin jawabannya macam-macam ya. Untuk menyembah Tuhan boleh ya, untuk mendengarkan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan boleh, atau mungkin hanya sekedar kita datang sudah ya. Nah saudara kasih Tuhan, ada hari Minggu selama memang kewajiban ya, kewajiban. Oh iya Pak, hari ini hari Senin sampai hari Sabtu dan saatnya kita datang ke gereja hari Minggu. Ya sudah, titik di situ ya. Nah, ada juga yang datang karena ingin mencari ketenangan setelah seminggu ya
bekerja, ya lelah wis aku tak nang gereja jalan wis tenang gitu ya, cari ketenangan di gereja gitu ya. Nah, atau mungkin ada yang datang karena ingin mencari dan mendengarkan firman Tuhan dan pujian dan mendengarkan musik yang menyentuh hati. Semua itu tidak salah, itu sangat baik, ya, sangat baik. Namun Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita renungkan satu pertanyaan kembali yang sangat mendalam. Ini kuncinya. Untuk apa kita setia ke gereja kalau hidup kita, karakter kita, dan cara kita berbicara tidak pernah berubah? Nah, seringkali seperti itu ya. Kalau di rumah, kalau di gereja itu kelihatannya wah luar biasa, tapi di rumah macam-macam karakternya muncul semuanya. Ya, nah ini pertanyaan buat kita. Untuk apa kita setia ke gereja kalau hidup kita, karakter kita, dan cara kita berbicara tidak pernah berubah? Doain ya. Ya, jadi tidak ada perubahan. Ya, percuma kita datang gereja kalau tidak ada perubahannya. Kita renungkan dalam hidup kita, saudara Tuhan. Nah, kita akan membayangkan jika kita rajin beribadah, tetapi saat pulang ke rumah kita masih menjadi sosok yang pemarah. Ya, kita masih suka menyimpan dendam dan masih sering menyakiti sesama kita. Jika itu terjadi, gereja hanya menjadi tempat persinggahan 2 jam saja, ya, tanpa ada kuasa yang merubah hidup kita. Tuhan tidak mengukur kekristenan kita dari seberapa sering kita duduk di bangku gereja, melainkan dari seberapa perlu berubahnya hidup kita setelah kita keluar dari pintu gereja ini. Hari ini, saudara Tuhan, kita akan belajar dari Roma 12 ayat kedua. Kita akan belajar bagaimana Tuhan merindukan sebuah perubahan hidup yang sejati di dalam diri kita. Haleluya. Nah, saudara Tuhan, yang pertama dari ayat yang kedua, Roma 12 ayat yang kedua, yang pertama yaitu jangan menjadi serupa dunia ini. Artinya apa, saudara? Artinya ya, jangan biarkan diri kita ikut-ikutan dunia ini, ya. Nah, saudara Tuhan, jangan biarkan diri kita ikut-ikutan dunia ini. Ya, kita akan melihat atau kita baca di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15. Yohanes 2 ayat yang ke-15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ya, firman Tuhan. Sudah kesal Tuhan dalam terjemahan versi mudah dibaca. Janganlah kamu mencintai. Ya, kalau dalam perjanjian lama mengasihi, tapi dalam perjanjian versi mudah dibaca mencintai dunia ini atau yang ada di dalamnya. Jika seseorang mencintai dunia ini, kasih terhadap Bapa tidak ada di dalam dirinya. Ya, firman Tuhan, sudah kesal Tuhan. Nah, saudara, jangan biarkan diri kita ikut-ikutan dengan dunia. Ya, nah, saudara kesal Tuhan, pesan hari ini adalah jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Pesan kita untuk kita pagi hari ini. Nah, saudara dalam Tuhan, firman Tuhan di awal ayat mas yang kita baca, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Nah, saudara dalam Tuhan, kata serupa,
Kata serupa di sini memiliki arti dicetak atau dibentuk. Ya, serupa kalau kita membentuk sesuatu. Ya. Nah, ini Tuhan mencetak kita dan atau dibentuk, sadar atau tidak sadar. Dunia di sekitar kita ini setiap hari sedang mencoba mencetak kita. Ya. Dunia mengajarkan kalau ada orang yang jahat kepadamu, ya, balaslah lebih kejam. Itu dunia mengajarkan kepada kita. Dan dunia bilang, oh nggak apa-apa, berkompromi sedikit. Ya. Yang penting untung. Dunia mendidik kita untuk menjadi orang yang egois dan mudah menyerah. Nah, saudara. Namun Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita ke gereja ya, dalam minggu ini atau hari ini, tetapi dari hari Senin sampai Sabtu kita masih memakai cara-cara dunia yang penuh amarah, dendam, dan ketidakjujuran, berarti kita sedang membiarkan kita dibentuk diri kita oleh dunia. Nah, saudara Tuhan, lalu apa tindakan nyata kita? Apa yang harus kita lakukan? Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang berani tampil beda. Nah, saudara, kita menjadi orang-orang yang berani tampil beda. Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang berani tampil beda. Jangan biarkan lingkungan mengubah imanmu, tetapi biarlah imanmu yang mengubah lingkungan kita. Ya, saudara, artinya apa? Kita menjadi saksi di tengah-tengah kerumunan, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah dimanapun kita berada. Biarlah iman kita akan merubah di lingkungan kita. Ya, saudara Tuhan, hari ini saya bincang-bincang dengan seorang seberang kita. Dia mengatakan bahwa dia merasa kecewa, dia merasa sedih, merasa waduh gak karuan. Tapi saya, kalau lihat Pak ya, bisa merasa kok tenang ya. Karena apa? Ketenangan saya, karena saya punya Tuhan. Karena semua yang ada dalam saya serahkan kepada Tuhan. Dia mulai bisa merasakan, oh iya ya, dia hanya iya ya. Nah, saudara, biar lingkungan ini, apa yang harus kita lakukan menjadi cermin bagi mereka. Ya, inilah tugas kita. Nah, saudara Tuhan, karena saudara Tuhan, nah, kejahatan dengan kejahatan, kita yang rajin ke gereja harus berani membalas dengan kebaikan. Kalau orang dunia, kejahatan dibalas dengan kejahatan. Tetapi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kejahatan balaslah dengan kebaikan. Ya, saudara Tuhan, itulah tugas kita sebagai anak-anak Tuhan, sehingga menjadi contoh bagi orang lain yang belum mengenal Tuhan, sehingga kita tampil beda. Oh, begini ya orang Kristen itu ya. Oh, begini, sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan ya. Pujilah Tuhan. Nah, ketika orang lain saling menjatuhkan, kita hadir untuk saling menguatkan. Ketika orang-orang di luar sana saling menjatuhkan, tetapi kehadiran kita adalah saling menguatkan. Jangan biarkan lingkungan mengubah imanmu, tetapi biarlah imanmu yang mengubah lingkungan. Haleluya. Artinya apa? Jadi berkat, jadi saksi. Biarlah Kristus yang nampak di dalam kehidupan kita. Haleluya. Nah, saudara Tuhan, yang kedua, dalam ayat yang kita baca dalam Roma 12 ayat yang kedua, tetapi berubahlah dengan pembaruan budimu. Artinya apa, saudara? Yang kedua, perubahan itu dimulai dari hati. Perubahan yang kedua, perubahan itu dimulai dari hati dan pikiran kita. Ya. Nah, dimulai dari hati dan pikiran.
2 Korintus 3 ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Ya, puji nama Tuhan, saudara dalam Tuhan. Nah, bagian yang kedua ini dari ayat yang kita baca tadi, ya. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Kata budi, bukan kata budi ini ya. Kata budi ya. Kata budi ini mengacu kepada pikiran dan hati kita. Ya. Kata budi, pembaruan budimu. Ya. Pembaruan budimu, budi berbicara tentang pikiran dan hati kita. Ya. Nah, coba dikasih Tuhan, perubahan sejati itu tidak pernah dimulai dari luar. Ya, ingat, perubahan yang sejati tidak dimulai dari luar, melainkan dari dalam, ya, hati dan pikiran kita. Itu, ya. Contohnya, misalkan kita suka marah-marah, apakah dari luar untuk kita merubah hati kita? Tidak, tapi dari dalam yang mau berubah. Ya. Artinya apa? Dari dalamlah, ya, akan berubah sehingga keluarnya menjadi manis. Ya. Nah, kalau dari luar nggak mungkin, saudara. Nah, contohnya juga seringkali saya menyampaikan kepada teman-teman. Nah, contohnya merokok. Contohnya merokok. Nah, meskipun orang lain mengatakan kamu jangan merokok, ini adalah nanti merusak kesehatanmu, tapi kalau dari dalam dan ngomong, aku nggak bisa keluar, aku nggak bisa lepas dari rokok, ya nggak akan terjadi, nggak akan terjadi. Tetapi kalau kita ngomong, oke, dalam hati aku nggak mau merokok lagi, pasti ada usaha. Pasti ada usaha, karena dari dalam untuk keluar diwujudkan dengan tindakan. Nah, sudah dalam Tuhan, demikian juga dalam hidup kita. Mari kita berubah dari dalam hati dulu, ya, kemudian pikiran keluar dengan tindakan. Nah, inilah saudara yang diinginkan oleh Tuhan. Nah, jemaat dikasih Tuhan, perubahan sejati itu tidak pernah dimulai dari luar, melainkan dari dalam. Seperti, ya, contohnya seperti seekor ulat, ya, yang berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Perubahan itu terjadi dari kepompong di dalam, ya, di dalam pelan-pelan, dan pada saatnya dia keluar menjadi sebuah kupu-kupu terbang dengan indah warna-warninya dari dalam, saudara. Nah, kalau dari dalam cantik, keluarnya juga indah. Tapi kalau dari dalam ini tidak berubah, keluarnya juga nggak akan berubah. Ya. Nah, contohnya suka marah-marah misalkan, ya. Kalau hati kita nggak berubah, untuk sampai kapanpun ya tetap marah-marah, nggak ada perubahan. Tapi kalau mau merubah, pasti akan keluarnya manis. Ya, puji nama Tuhan. Nah, sudah dalam Tuhan, mengapa kita perlu mendengarkan firman Tuhan saat kita di gereja? Ini sangat perlu, saudara. Karena apa? Supaya pikiran dan hati kita dibersihkan. Mau, saudara? Dibersihkan hatinya, pikiran kita mau dibersihkan, yang jahat menjadi apa? Baik. Ya, yang luka hati menjadi dipulihkan. Ya. Nah, sudah kesal Tuhan, ini yang dirindukan oleh Tuhan. Ya. Mungkin kita datang saat ini ke tempat ini dengan hati yang penuh luka, kecewa dan putus asa. Di sini ada yang datang dengan penuh luka hati? Ada? Ada enggak? Aku benci ya suamiku.
Kok benci atau enggak istriku ya? Dengan membawa luka hati hari ini ya. Atau mungkin kecewa ya, mungkin kecewa atau mungkin putus asa. Nah, saudara Tuhan, melalui pujian tadi sangat luar biasa ya, yang mau mengubah hidup kita. Melalui pujian yang sudah kita naikkan, kita menyembah Tuhan, dan firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita, izinkan Roh Kudus bekerja untuk memulihkan hati kita. Dan saya tidak tahu saudara, apa yang menjadi beban saudara. Saya tidak tahu apa menjadi pergumulan Bapak Ibu saudara sekalian. Tapi saya percaya ya, pada pagi hari ini yang datang dengan membawa pikiran yang kotor, Tuhan akan memulihkan menjadi pikiran yang bersih. Haleluya. Kita datang ya, tidak seperti pulang nanti, tidak seperti apa yang kita lakukan sebelumnya, tetapi ada perubahan dalam hidup kita. Mungkin hari ini dengan datang dengan hati yang penuh luka, tapi Tuhan akan memulihkan dengan hati yang damai ya, serta hati yang terobati. Saya percaya. Tapi dengan datang dengan kesungguhan membuka hati kita, puji nama Tuhan. Nah, kemudian saudara Tuhan, mungkin yang hari ini datang dengan penuh kekecewaan, Tuhan mampu untuk memulihkan dengan sukacita, mengganti dengan sukacita, serta diberi kepuasan. Percaya hari ini, saudara Tuhan? Ya, nah, yang rindu, ya dipulihkan kepada Tuhan. Saya percaya hati saudara, pikiran saudara pulang dari tempat ini akan merasakan sukacita. Haleluya ya. Nah, kemudian yang datang hari ini ya, membawa keputusasaan, Tuhan akan memulihkan, menggantikan dengan penuh pengharapan. Nah, ini merupakan janji daripada Tuhan dalam hidup kita. Bahkan sudah dengan Tuhan, hari ini yang datang dengan penuh kemarahan, mungkin terjadi di rumah aku, saya tidak tahu. Tapi dengan saudara datang penuh dengan kemarahan, yakinlah bahwa Tuhan akan memulihkan dengan damai sejahtera. Ya, puji Tuhan. Sudah dalam Tuhan, mari kita renungkan dalam hidup kita. Benarkah mungkin di antara ini ya, kita ada yang mengalami hal yang seperti ini? Saya yakin percaya, izinkan Roh Kudus untuk berkarya dalam hidup kita dan pulang dari tempat ini membawa damai dan sejahtera. Haleluya, haleluya. Lalu bagaimana tindakan kita yang nyata? Bagaimana yang harus kita lakukan? Kekuasaan Roh Kudus dalam ibadah bukan hanya membuat kita merasa emosional atau menangis saat kita menyembah Tuhan, tetapi sudah dalam Tuhan, kuasa yang sejati adalah ketika kita setelah ibadah selesai, kita pulang dari gereja sudah memiliki kekuatan baru, yaitu mengalami transformasi dalam hidup kita, untuk bisa mengampuni orang yang menyakiti kita, atau mungkin mengubah setiap pribadi kita yang dulunya tidak berkenan kepada Tuhan, dan sekarang setelah kita mendengarkan firman Tuhan, setelah kita menyembah Tuhan, ada perubahan dalam diri kita. Dan saya percaya pada pagi hari ini kita pulang dari tempat ini, ada perubahan yang baru dalam hidup kita ya. Puji Tuhan. Nah, kuasa yang sejati adalah ketika hati kita, pikiran kita yang tadinya keras, susah untuk dirubah, tetapi hari ini Tuhan mampu untuk menjadikan hati kita lembut, pikiran kita menjadi baik ya. Nah, oleh apa? Oleh karena kasih Tuhan dalam hidup kita. Nah, puji Tuhan, sudah dalam Tuhan. Kemudian yang ketiga, dalam Roma 12 ayat yang kedua, poin yang ketiga, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik,
yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Artinya apa saudara-saudara? Poinnya ketiga, hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, saudara Tuhan, inilah kunci kita sebagai anak-anak Tuhan. Yakobus 1 ayat yang ke-22 dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Saudaranya betul, inilah kunci sebagai anak-anak Tuhan yang sering kali kita mendengarkan firman Tuhan. Apa? Tetapi hendaklah kamu menjadi apa? Menjadi apa? Pelaku firman. Ya, menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Ya, bukan hanya pendengar saja. Ya, sebab jika demikian maka kamu menipu diri sendiri. Nah, saudara Tuhan, ini kuncinya saudara. Kita harus setelah mendengar firman Tuhan, kita praktekkan dan menjadi pelaku firman Tuhannya. Lalu apa tujuan akhir dari perubahan hidup kita? Nah, saudara Tuhan, dikatakan bahwa dalam Roma 12 ayat kedua yang bagian akhir, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saudara Tuhan, marilah pada pagi hari ini, ya, hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Ya, nah, saudara Tuhan, Tuhan ingin kita berubah agar hidup kita tidak sia-sia. Ya, kita menjadi pelaku firman Tuhan supaya hidup kita tidak sia-sia Tuhan. Percuma kita mengikut Tuhan tetapi tidak menjadi teladan. Percuma kalau kita ikut Tuhan tidak menjadi saksi Kristus, ya. Tetapi jadilah pelaku firman Tuhan. Ya. Tuhan ingin hidup kita menjadi berkat dan menyenangkan hati Tuhan. Ya. Firman Tuhan, saudara Tuhan, banyak orang datang ke gereja hanya untuk meminta, ya, hanya untuk meminta. Dalam doanya, Tuhan, ubahlah nasibku, Tuhan, ubahlah ekonomiku, Tuhan, ubahlah masalahku. Ya, tetapi saudara, jarang sekali ada orang yang berdoa, Tuhan, ubahlah hatiku. Nah, selalu minta kepada Tuhan untuk mengubah nasib, mengubah ekonomi, ya, mengubah masalah. Tapi pernahkah Bapak Ibu, ya, meminta Tuhan, ubahlah hatiku dan karakterku agar aku bisa menyenangkan hati Tuhan. Akhir ini pelajaran yang sangat luar biasa, ya. Kita minta kepada Tuhan untuk mengubah hati dan pikiran kita, karakter kita, ya, untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, ketika kita mau diubah, maka dengan sendirinya hidup kita akan dituntun pada rencana Tuhan yang indah, yaitu yang penuh damai, sejahtera, dan yang sempurna. Nah, saudara kasih Tuhan, lalu bagaimana tindakan kita? Ya, apa yang harus kita lakukan? Bahwa bukti bahwa ibadah kita hari ini berhasil bukanlah dari seberapa indahnya lagu yang kita naikkan tadi, ya, melainkan dari seberapa nyata kasih Kristus yang ada pada kita. Kita tunjukkan kepada keluarga, rekan kerja, dan sesama kita untuk besok, mulai besok, ya, bagaimana tindakan nyata kita, ya. Mulai besok sampai Sabtu, pada Minggu kita datang kembali kepada Tuhan, kita beribadah, ya. Bagaimana tindakan nyata kita, ya, dan itu kan dibuktikan mulai besok bagaimana, ya, renungkan dalam hidup kita. Nah, saudara Tuhan, kesimpulannya adalah mari kita menyadari bahwa datang ke gereja
tanpa mau diubah, sama seperti orang yang lapar yang datang ke restoran, hanya membaca menunya. Kalau kita datang ke restoran hanya membaca menu, oh ini harganya ini enak, harganya ini enak, ini enak, tanpa ada tindakan mau beli, ya. Nah, kita hanya melihat orang lain makan lahap dengan kenyang, ya. Kemudian, tetapi kita sendiri pulang, ya, dalam keadaan tetap lapar. Kenapa? Hanya melihat tidak ada tindakan nyata, hanya pulang, ya tetap lapar, saudara, tetap lapar, ya. Nah, mari kita hari ini, dan kita tidak ingin kekristenan kita ini, ya, hanya sekedar formalitas. Kekristenan kita tidak hanya formalitas, ya, tetapi harus ada tindakan nyata dalam hidup kita. Dan hari ini atau pagi hari ini, mari kita buka hati kita lebar-lebar, ya. Mari kita buka hati kita lebar-lebar. Untuk apa? Ya, untuk Tuhan. Dan mari kita bawa segala kelemahan kita, karakter kita yang masih kurang baik, dan luka-luka kita bawa kepada Yesus. Ya, pagi ini saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu dalam pergumulan, apa yang Bapak Ibu bawa hari ini. Tetapi bila firman Tuhan mengubah kita dalam hidup kita, ya, firman Tuhan kasih Tuhan. Ya. Sebab itu saudara Tuhan, mari kita katakan, ya, kepada Tuhan, Tuhan, ini aku tidak mau pulang dengan hidup yang sama, ya, tidak mau pulang dengan hidup yang sama, tetapi kita pulang mengubah hati, bentuk hidup kita menjadi baru, ya. Sudah Tuhan, ya. Tuhan, ini aku tidak mau pulang dengan hidup yang sama, ubahlah hatiku. Mau diubah sama Tuhan? Ya. Ubah, bentuklah hidupku. Mau dibentuk oleh Tuhan? Ya. Nah, menjadi apa? Menjadi baru, ya. Time for change, ya, yaitu waktu untuk berubah. Yang pagi hari ini Tuhan izinkan kita datang kepada Tuhan untuk dirubah hati kita, dan izinkan Roh Kudus untuk berkarya pada pagi hari ini. Amin. Haleluya.